سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Melanjutkan bahasan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk bercocok tanam yang nanti akan kita panen sebenar-benarnya di akhirat. Mari kita mengambil iktibar orang bercocok tanam. Dulu ya, ketika saya masih kecil, era tahun 70-an. Jadi yang ada ini tahun berapa lahir? Tahun 8. Jadi kalian belum ada kalau begitu. Saya masih kecil dulu, itu orang bercocok tanam padi baru bisa dipanen setelah 6 bulan. Jadi baru bisa dipanen setelah 6 bulan dan baru bisa nanam lagi setelah 6 bulan. Jadi setahun itu baru panen padi setahun sekali. Sehingga pada era 60-an sampai tahun 70 ya, jadi memang Indonesia ini memang alamnya kaya raya, tapi juga karena teknologinya yang pada saat itu belum memadai, maka ya ditambah juga selama 300 tahun lebih, ya 350 tahun berada di bawah penjajahan. Dan kalau dijajah Belanda memang sengaja dibodohkan, ditambah lagi penjajahan Jepang yang semua diambil, sampai orang Indonesia makannya itu adalah makan itu bongkotnya pisang, ya. Tahu bongkotnya pisang? Pohon pisang itu jadi bongkotnya itu dicacah, dan itu yang dibuat, dimasak untuk jadi makanan. Saking ya, termasuk itu dalamannya pisang itu, pohon pisang itu juga dibuat makanan pada zaman itu. Gitu. Yuk, saking kondisi ekonomi pada saat itu benar-benar parah. Yang mana saya ya ingat sampai tahun 70-an itu, kalau sudah musim panen baru bisa makan nasi putih istilahnya. Ya. Setelah itu kurang lebih 3 bulan, ya, kemudian padi itu disimpan untuk bibit, yang untuk dimakan sudah tidak ada, makan nasi jagung. Itu sudah mewah nasi jagung. Ya. Pada kondisi kayak gitu, yang dimakan itu sudah parah pokoknya kondisi pada zaman itu. Sehingga tahun 70-an itu ya ada beras merah. Tapi bukan beras merah yang untuk diabetes saat sekarang. Jadi konon beras merah itu untuk makanan kuda di Australia. Itu. Jadi masak sedikit itu bisa banyak. Sehingga ya itu masak 1 kilo ya, kalau beras biasa untuk 5 orang ya, kalau dengan beras itu bisa untuk 10-15 orang. Karena memang mekar. Itu namanya beras bulgur. Nah, yang lahir 60-an tahu ini. Pak Jelani tahu ini. Nah, beras bulgur kan. Itu sudah nyaman makan kayak gitu. Kenapa? Banyak masyarakat kita yang masih makan daun-daunan untuk nyambung hidup. Itu. Jadi makanya juga saya tertarik ada video tentang bulan. Jadi di mana Amerika berpikir bagaimana bisa mendarat di bulan. Kalau Uni Soviet katanya berpikir bisa tinggal di bulan. Kalau orang India berpikir bagaimana bikin film di bulan. Kalau orang Indonesia berpikir bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Jadi itu guyonannya yang dapat di video itu ada. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi setelah itu
pemerintah pada saat itu dengan susah payah memanggil orang-orang ahli, maka tercetuslah bibit unggul. Sehingga yang biasanya panen 6 bulan sekali, sejak saat itu per 4 bulan sudah bisa panen. Sehingga setahun bisa panen 3 kali, dan setelah itu Indonesia surplus beras dan bisa ekspor. Itu. Pertanyaannya, kalau ada beras bibit unggul, kemudian ada yang bukan bibit unggul, Anda pilih yang mana untuk ditanam? Kalau Anda tetap pakai bibit yang biasa, apa namanya? Hah? Jadi kayak gitu. Baik para ikhwan. Jadi sekarang kita begini. Kita untuk ibadah ukhrawi. Kita tahu yang namanya sholat 5 waktu, wirid dan sebagainya, ada istighfar, ada selawat, ada la ilaha illallah. Kalau kita kerjakan sendiri, maka kita hanya dapat pahala dasar. Setiap kebaikan mendapatkan 10 pahala. Kalau berselawat dapat 10 selawat dari Allah Subhanahu wa taala, titik. Kemudian ada wali yang nawarin bibit unggul. Ya, istighfar bibit unggul. Selawat bibit unggul. La ilaha illallah bibit unggul. Anda pilih yang mana? Kalau Anda bertahan dengan yang lama, apa namanya? Itu. Jadi itu ibaratnya kita kenapa kok bertorikoh? Ditambah lagi ada jaminannya. Jadi kalau kita bertorikoh ini, di samping kita mendapatkan amalan bibit unggul plus garansi. Kalau kita sendiri dapat garansi apa tidak? Coba Anda sekarang ngamalin, bikin amalan sendiri, tiap hari dibaca. Siapa yang menggaransi bisa bertahan? Tapi kalau Anda bertorikoh, maka ada madad. Dan dengan madad ini Anda yang tadinya malas menjadi semangat. Sudah ngantuk, tapi kalau belum baca wirid lazim, maksa wudhu dengan ngantuk-ngantuk tetap baca. Benar atau tidak? Kalau Anda tidak ikut torikoh, mungkinkah? Sudah payah pulang dari jualan, sampai di rumah sudah teler. Kira-kira apa? Jangankan wiritan, jangankan ambil wudhu, nyuci kaki tidak. Benar apa tidak? Nyuci kaki aja sudah malas, begitu sampai di rumah langsung belaksak langsung. Tapi ini, kalau Anda bertorikoh, di samping amalannya bibit unggul, ada garansinya. Apa? Garansi bisa istiqomah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang sangat-sangat penting, ya, kalau sudah berbicara torikoh, berbicara tasawuf dan lain sebagainya, ya banyak di situ cerita-cerita karomah. Maaf, jadi orang yang, ya gimana kalau bilang bodoh ya, kan terlalu kasar kayaknya itu. Jadi artinya tidak ngerti dengan keuntungan ukhrawi yang dicari. Begitu masuk torikoh bisa bagaimana? Amalan kebal bacoknya ada. Nah, itu dah. Yang bisa melayang di udara, yang bisa begini, yang bisa begitu dan lain sebagainya. Memang ada dan banyak ceritanya para aulia yang kayak begitu. Cuma kalau ini yang dijadikan patokan beramal, akhirnya yang dikejar oleh ikhwan adalah karomah zahiriyah.
Sehingga ya saya selama ini kurang menceritakan karomahnya Syekh Tijani. Termasuk juga saya ya sedikit juga mengungkap karomah yang lain sekedar untuk bahan. Yang mana hal itu jangan sampai dijadikan tujuan. Kenapa? Sebaik-baiknya karomah yang paling afdol istiqomah itu sudah karomah. Itu. Jadi ketika Anda istiqomah berarti naik posisi dari posisi muslim yang paling bawah, yaitu orang-orang yang bertaubat, manzilah atau at-taubah. Ibadahnya hanya untuk nyaur utang kalau bahasa Jawanya. Tahu nyaur utang? Jadi untuk apa bahasa Jakartanya yang ini apa istilahnya? Untuk bayar utang aja. Ya. Karena tiap hari yang namanya dosa, ya, saya menyatakan adzunub fi akhir zaman kal mataril ghazir. Dosa di akhir zaman itu seperti hujan lebat. Jadi kalau hanya pakai payung, ya tidak akan bisa basah. Tinggal di rumah, kalau rumahnya kecil, jangankan rumah yang ini aja yang sudah bagus kayak gini, lu masih bocor. Jendela yang ini masih masuk juga airnya kalau sudah hujannya gede. Itu. Sehingga itulah kondisi akhir zaman, hujannya sudah plus angin topan. Jadi hujan dosa di akhir zaman adalah plus angin topan yang nembus kemana-mana. Jangankan orang awam, kiainya sudah doyan juga, dijejelin dengan dosa. Sekarang mudah ngaku gimana kalau punya HP? Coba, kalau tidak dilindungi oleh Allah siang malam, yang dilihat apa? Yang maksiat atau yang? Coba program ada Qur'annya berapa kali dibuka? Lebih sering buka YouTube apa? YouTube apa Quran? Akhirnya ngaku walinya wali YouTube bukan wali kutub. Jadi ketika kita berada, ya ketika kita masih pertama ini beribadah, paling bawah itu adalah at-taubah, nilainya tobat. Sholat bertobat, puasa bertobat, zakat bertobat, haji bertobat, ibadah yang lain nilainya taubat. Ampunan untuk dosa itu janjinya. Nah, tapi dengan bertorikoh yang tadinya berat ibadah menjadi ketagihan atau menjadi sebuah kebiasaan, sehingga walaupun lelah maka masih maksa untuk beribadah, untuk wirid dan sebagainya. Kenapa? Sudah terikat perjanjian. Saya ijazah kamu dengan wirid lazim Thariqah At-Tijaniyah, istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100 dibaca pagi dan sore. Wadhifah sehari semalam 1 kali berjamaah. Hailalah seminggu sekali tiap hari Jumat ba'da asar sampai dengan maghrib minimal 1000 kali. Qabiltu wa sa'amaltu ilal mamat. Saya terima ijazah dan saya akan mengamalkan sampai akhir hayat. Nah ini, ketika hati mengatakan qabiltu itu bersih, nerima dengan kata qabiltunya bersih, niatnya semata-mata karena ingin dapat ridho Allah, maka kebersihan hati ini akan menolong Anda istiqomah. Tapi kalau masuk thariqah karena ada ya niat-niat embel-embel yang lain, maka itu yang menjadi kendala, sehingga gampang stroke. Ya, thariqahnya gampang stroke. Jadi banyak lemak yang numpuk di sana, numpuk di kaki, akhirnya kakinya lumpuh, numpuk di lehernya kaku, numpuk di otak, pecah pembuluh
darahnya akhirnya stroke berat. Naudzubil. Ya. Thariqah juga kayak begitu. Ketika hatinya tidak bersih nerima, maka seperti jantung yang koroner nerima asupan darah dan gizi. Kita makan tiap hari, maka nasi dan lauk pauk itu diserap. Setelah diserap, maka menjadi darah. Yang mana darah ini sebelumnya masuk dulu ya ke ke hati, dan di situ ada pankreas. Maka diobatin dulu sehingga racun-racunnya hilang. Setelah selesai bersih darah dari pankreas, masuk ke dalam paru-paru. Ditambah dengan oksigen dari paru-paru, maka darah kotor. Maka 150 nano. Jadi kalau satu titik dibagi 1000, maka 1 nano itu sebesarnya corona itu satu titik dibagi 1000, kayak apa kecilnya? Itu. Maka besarnya virus corona itu 150 nano. Jadi satu titik berarti bisa jadi berapa itu kalau 150? Sekitar hanya 5 atau 7 biji. Sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Kecil, tapi lama-kelamaan kecil, numpuk lagi, datang lagi kotoran, lama-kelamaan terjadilah. Karena terjadi penyumbatan, maka yang tadinya seger, maka langsung ngantukan. Jadi kalau Anda wirid ngantuk, berarti ada penyumbatan itu. Penyumbatan madat. Oleh karena itu cepat-cepat diobatin. Maka ketika baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ditekan, ya Allah, mohon ampun ya Allah, ampunilah saya ya Allah, sehingga sumbatan-sumbatan tadi bisa dihilangkan dengan istighfar. Kemudian baca selawat. Ketika baca selawat, minta agar supaya madat bertambah, mengalir dari Rasulullah ke Sayyidi Syekh dan dari Sayyidi Syekh kepada kita. Jadi asupan oksigennya bertambah sehingga tambah seger itu darah. Demikian juga maka kita dalam ketika beribadah, ketika ada asupan madat, maka ibadahnya semangat. Jadi kalau ibadahnya sudah letoy, berarti madatnya ini lemah. Ya. Atau ya kalau HP sinyalnya lemah. Gitu. Makanya lemot. Coba ada di dalam kamar yang betul-betul tertutup. Nah, seperti ini, wifi-nya ada di sini. Ketika saya di kamar, maka kecil sekali sehingga begitu ini loadingnya lama. Begitu saya bawa ke bawah, pas di bawah wifi, langsung plek ini. Kalau sinyalnya besar, maka loadingnya cepat. Demikian juga Anda kalau sudah loadingnya diajak wadifah langsung, diajak wadifah berjamaah langsung letoy, berarti perlu dipertanyakan ada apa ini. Ya. Jadi berarti sinyalnya jelek. Berarti hatinya penuh dengan kotoran. Jadi ayo kita introspeksi. Kenapa? Ya saya takut nanti stroke. Akhirnya berhenti wirid. Kenapa? Ya kena stroke. Kalau pecah ya itu. Nah, makanya saya ngajarin kita ini jangan tolah-toleh. Kenapa? Ketika dalam kecepatan tinggi tolah-toleh bisa nabrak. Ketika yang kita pakai ini wirid dengan kecepatan tinggi, al-barqil asqa, bagaikan kilat menyambar. Itu. Lalu bagaimana coba Anda nyetir mobil balap kecepatan 250 km per jam, kemudian tolah-toleh.
lain kalau kita 40 begini-begini dikit tidak masalah. Tapi dalam kecepatan 200 begini dikit bisa munting, bisa gulung-gulung. Demikian juga orang beribadah kepada Allah. Anda ini masuk yang mana? Jalan kaki atau naik supersonik? Itu. Kalau supersonik itu kecepatannya lebih cepat daripada suara. Sedangkan yang ada pada wirid kita bukan kecepatan suara, kecepatan cahaya albarq, cahaya kilat, albarqil asfaq, yang bagaikan kilat menyambar. Itulah toleh. Itu toreko apa itu? Itu amalan apa itu? Ini apa? Nah itu. Bukan hanya nabrak, resikonya meledak. Coba Columbia yang meledak, pesawat ulang-alik punya Amerika yang meledak. Apa kejadiannya? Setelah investigasi, kan pemberangkatan itu peluncuran ketika musim dingin, musim salju. Pesawat pada saat itu masih tertutup salju, dibersihkan. Salju kan ringan. Salju itu ya kayak kalau di sini kan ada es yang di pasrah itu. Nah, es yang diparut yang lembut sekali kayak gitu, kayak busa aja salju itu. Ketika pesawat sudah mau diberangkatkan, dibersihkan sudah bersih, cuma ada salju sedikit tertinggal. Jadi setelah dilihat foto ketika pesawat itu berangkat, maka ada salju yang tertinggal di sebelah moncong depan. Kemudian kan sayapnya di belakang. Jadi ketika berangkat, salju ini melorot, nabrak kepada sayap yang aslinya logamnya kuat plus dilapisi fiber untuk menahan panasnya atmosfer ketika keluar dan masuk kembali ke dalam atmosfer bumi. Itu. Ternyata karena kecepatan tinggi, salju yang ringan bahkan ditemplokkan itu tidak akan terasa apa-apa. Tapi begitu dalam kecepatan tinggi, inilah yang membuat sedikit retak pada fibernya. Sehingga pesawat ulang-alik itu karena retak fibernya ketika kembali ke bumi, masuk ke atmosfer, itu terbakar memang. Nah, ini ada api yang masuk ke dalam bodi pesawat karena fibernya retak dikit. Akhirnya belum sampai ke bumi meledaklah pesawat Columbia tersebut. Demikian juga orang ibadah. Itu. Jadi orang Thariqah ini ibadahnya kecepatan tinggi, bukan supersonik lagi. Itu. Makanya Nabi ketika Mi'raj Isra, ya, ketika Isra saja kendaraan Nabi adalah burak. Apa burak? Dari kata barq. Dari cahaya, kendaraan dari surga yang mana bahannya adalah cahaya. Itu. Hewan surga, ya, yang bahan dasarnya adalah cahaya, sehingga ketika berjalan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu per detik, ya, 1 detik perjalanan cahaya itu 123.000 kilometer per detik. Itu kecepatan cahaya. Sehingga setelah dihitung-hitung perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa tidak sampai 1 detik. Kenapa? Ya kecepatan cahaya. Bukan supersonik. Kalau supersonik hanya berapa kilometer per detik, itu 25 kilometer, ya, per menit. Kalau ini, makanya kalau pesawat kecepatan tinggi, pesawatnya sudah jauh, suaranya masih baru terdengar, tapi pesawatnya udah hilang. Ya, itu kalau supersonik kayak gitu. Kalau kendaraan ini apa namanya kalau cahaya itu? Nah, jadi kecepatan cahaya bukan kayak gitu. Jadi sekejap mata. Al-barqil asfaq.
Sebagaimana panglima Nabi Sulaiman memindahkan mahliganya kerajaan Ratu Bilqis qabla ayyartadda tarfu. Ya, saya akan datangi sebelum Anda berkedip. Jadi belum berkedip sudah selesai tugasnya. Nah, itu. Kenapa? Ya, dengan kecepatan tadi, kecepatan cahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah dengan burak, kecepatan cahaya. Dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, kecepatan cahaya bersama malaikat Jibril. Itu bukan naik burak, naik tangga cahaya. Dan Rasulullah adalah cahaya. Kenapa kok malaikat Jibril langit ke-7 nyerah, tidak bisa naik lagi? Rasulullah berangkat sendiri. Kenapa? Karena kemampuan malaikat Jibril baru sampai langit ke-7 dan Rasulullah masih lebih dari itu. Sehingga kalau berbicara orang yang tidak ngerti, dianggap malaikat jauh lebih dari manusia. Sebenarnya manusia yang ma'rifah billah, ketika rohaninya sudah berfungsi maksimal, maka malaikat kalah dengan manusia. Kenapa kita kok kalah sama burung? Burung bisa terbang, kita tidak. Ya karena kita ini kalah dengan nafsu kita. Sehingga yang berkuasa pada fisik nafsu kita. Ambisi. Mereka para aulia sudah hilang. Jadi anta budallah ka'annaka taro. Fa illam takun, ketika kamu akunya sudah tidak ada, taroh, maka kamu akan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yarak, dan Allah melihat kamu juga. Artinya pada waktunya seorang dikehendaki oleh Allah, maka dia bisa melihat Allah, dan Allah pun juga maha melihat dengan hambanya. Para ikhwan rahimakumullah, jadi itulah manusia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Tergantung kita sekarang. Alhamdulillah Anda sudah diperkenalkan, pertama dipertemukan dengan Thariqah Tijani. Tinggal yang masih belum mau ngambil atau tidak. Kenapa? Kalau tidak ya selamanya Anda kelepek-kelepek. Ya, bukan itu kenyataan. Jangankan istiqomah aja, kalau belum masuk Thariqah tidak bisa. Jadi Anda mau masuk Thariqah takut tidak istiqomah. Jangan takut, karena istiqomah bukan dari Anda tapi dari Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah dan madad Sayyidi Syekh radhiyallahu. Selama Anda berangkat hatinya karena Allah, faman kana yarjullah, barang siapa yang menginginkan ampunan dan keridhaan Allah. Jadi falyamal amalan salih, maka berbuatlah kebaikan itu. Bagaimana agar supaya mendapatkan yang tadi? Maka tidak ada lain, harus melalui pintunya. Silahkan Anda punya ijazah doktor dari 5 perguruan tinggi, tapi Anda tidak masuk menjadi pegawai negeri, Anda tidak akan pernah punya pangkat. Walaupun punya doktor 5 bahkan 10, semua ilmu Anda doktornya, ketika Anda tidak masuk dalam struktur melalui jalan yang benar, Anda tidak akan pernah punya pangkat. Ingin jadi tentara, ingin jadi jenderal, Anda harus melamar jadi tentara dulu, sampai akhirnya Anda jadi jenderal. Ketika Anda mau jadi pegawai negeri sipil, maka Anda harus melamar dari pintunya, panitia penerimaan pegawai negeri sipil.
baru Anda bisa masuk dari bawah naik bertahap, tabaqan an tabaq, setahap demi setahap, sampai akhirnya Anda mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi walaupun kata Syekh, walaupun dikumpulkan ilmu awalin wal akhirin, dikumpulkan ilmunya orang terdahulu dan orang kemudian, Anda tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali melalui ahlullah. Udkhulul baba min abwabiha, masuklah kamu ya ke dalam rumah melalui pintunya. Ya. Pintunya bagaimana? Rasulullah menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku kota ilmu, artinya ilmu zahir diibaratkan kota oleh Nabi, dan pintunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ilmu khusus Nabi menyatakan ana darul ilmi, aku rumah ilmu. Wa aliyu babuha, pintunya adalah Ali. Sehingga sampai kiamat ya, yang menjadi pintu ilmu Allah baik yang zahir maupun yang batin adalah Sayyidina Ali melalui anak cucu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah ya, anak cucu Rasulullah melalui dan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul. Jadi ini pintunya, dan ini yang direkomendasi oleh Allah. Karena banyak orang salah nyari ingin ilmu laduni, maka dia puasa apa ingin ketemu Nabi Khidir katanya. Itu. Coba hadisnya Khidir apa Sayyidina Ali pintu ilmu? Nah, itu. Jadi kalau ingin masuk harus melalui pintunya. Jangan melalui orang lain. Benar bisa juga dapat, akan tetapi yang perlu diketahui yang didapat bukan yang asli KW-KW. Ya, aslinya adalah dari Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi para awali kutub semua keturunan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi mau pintar ilmu zahir, ya, orang ulama hafadul Quran, ya, rata-rata yang kelasnya internasional anak cucu Sayyidina Ali karamallahu. Ahli hadis pun juga seperti itu, dan ahli ilmu batin pun ada, yaitu para aulia semua, terutama wali kelas tinggi adalah keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana kok ada yang bukan apa Alawiyin kok bukanan? Iya, tapi tidak akan mencapai tingkat tinggi. Wah, kalau begitu apa? Ya seperti mengatakan tidak adil ya. Bukan masalah begitu, tidak akan kuat. Kita tidak usah repot-repot, ya. Kita berbicara yang dohir-dohir aja. Silakan Anda tunjuk pejabat tinggi di Indonesia, tidak usah luar negeri. Di Indonesia, ya, pejabat-pejabat tinggi, silahkan telisik keturunannya, mesti orang kelas tinggi. Itu. Jadi, oh keturunan raja sana, keturunan ini, masih keturunan Siliwangi, masih keturunan kerajaan ini, kerajaan itu dan sebagainya, mesti ada. Kenapa? Ya anaknya Hulu Balang, anaknya Kopral tidak pernah melahirkan jenderal. Lu kok ada anaknya Kopral jadi jenderal? Lihat dulu, ya, memang dia masih Kopral, tapi lihat silsilahnya. Kenapa? Dari keturunan itu, ya, yang besar disebut orang besar bukan gede badannya, tapi jiwanya jiwa besar. Yang dipikir perkara besar. Lihat orang kecil, pikirannya kecil. Tidak pernah mikir, tidak bisa mikir gede. Cukup bikin diri sendiri aja udah pening. Itu orang kecil.
Ya, bayangin kalau jadi orang gede membayar ya, tidak usah repot-repot. Satu jadi camat saja kalau dipikir ini memberikan bayaran kepada orang sekecamatan. Lalu bagaimana kalau orangnya kecil, hatinya kecil? Itu. Ketika berhadapan rapat macam-macam yang dihadapi orang banyak yang macam-macam juga. Yang pintar yang ini, lah ini memerlukan jiwa besar. Ya. Sehingga dalam sejarah, saya dulu sama Yai, coba kamu lihat sejarah Majapahit. Siapa Damar Wulan? Yang Damar Wulan ini tadinya adalah seorang tukang kuda yang memberi makan kudanya punya raja, penggembala kudanya kerajaan itu, yang akhirnya menikah dengan putri raja. Kenapa kok begitu? Memang orangnya ada di kandang kuda tapi hatinya ada di istana. Itu orang gede. Boleh dia lagi ada di trotoar, tidur di trotoar, tapi hatinya ada di istana. Itu orang gede. Kalau orang kecil bisa jadi dia ada di istana tapi kerjanya menjilat sana menjilat sini. Itu tandanya orang kecil. Tidak bisa jadi pemimpin. Itu. Walaupun sudah mencapai apapun, seorang yang hatinya kecil tidak bisa menjadi pemimpin yang utuh. Itu. Perlu nasab, ya, nasab gede itu penting. Itu. Jadi ini para ikhwan, kok sampai ke situ juga. Jadi ya inilah dunia mazra'atul akhirah. Kita harus paling tidak harus ngerti hal-hal seperti ini. Itu. Jadi apa? Ayo kita persiapkan masa depan kita dan anak cucu kita, ya minimal ya kita ini alhamdulillah oleh Allah termasuk orang yang digiring dan dipilih menjadi santrinya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana santri beliau yang benar oleh Nabi dikatakan sebagai santrinya Nabi. Talamidhuka talamidi, fuqara'uka fuqara'i. Jadi muka-muka kita oleh Rasulullah ngaji begini ini ya sama dengan ngaji kepada Rasulullah dan Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan saya hanya membacakan, ya membacakan aja apa yang diberikan oleh beliau-beliau, sebagaimana Sayyidi Syekh radhiyallahu an dalam martabatnya sebagai al-qutbul maktum adalah mutarjimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidi Syekh radhiyallahu an berkata apapun itu semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ikhwan Thariqah Tijani, kalau kita bersih hatinya mengambil Thariqah Tijani dan merepresentasi diri kita dengan beliau, mempersonifikasi diri kita zahir batin sebagai Syekh Tijani radhiyallahu an, maka tanpa terasa nanti apapun yang dilakukan oleh kita adalah kebaikan dan kebaikan yang berasal dari lautan nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ya walaupun masuk thariqah ananiyahnya dipakai sayanya, ya, gue, lu nggak tahu siapa gue. Nah, kalau kayak gitu terus, maka selama itu pula dia tidak akan pernah naik martabatnya. Itu. Jadi inilah para ikhwan rahimakumullah, ya, semoga ini menjadi pegangan kita. Jadi Syekh radhiyallahu an sebagai mutarjimun Nabi, khalifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ayo berusaha. Jadi kita baca manaqibnya Sayyidi Syekh, bagaimana berjalannya beliau, bagaimana makannya beliau, bagaimana tidurnya beliau, bagaimana setelah beliau makan, bagaimana sebelum makan, bagaimana sholatnya beliau. Kita bertahap kita tiru.
kita personifikasikan diri kita sebagai Sayyidi Syekh radhiyallahu an, maka lama kelamaan ya kita akan meningkat dan sampai benar-benar menjadi personifikasi Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jika seperti itu, maka hakikatnya Ikhwan Tijani walaupun bukan muqaddam, beliau adalah Khalifatus Syekh radhiyallahu an. Jadi menjadi representasi Sayyidi Syekh. Walaupun muqaddam banyak santrinya, tapi tidak membawa Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Apalagi tepuk dada, nih gua. Nah, kalau sudah begitu, itu paling dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Rasulullah, dan juga paling tidak disenangi oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Termasuk ikhwan pun kalau kayak gitu tidak ada yang senang. Jangankan Allah, ikhwan pun kalau model kayak begitu tidak ada yang senang. Jangankan ikhwan, apalagi orang luar. Mentang-mentang orang thariqah tepuk dada, nih gua, nih gua, nih gua. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.